Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu, silakan duduk Boleh. Adek. Pintar sekali. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri dulu Ibu ya. Saya dengan Bidan Sevia yang bertugas pada siang hari ini Ibu. Baik Ibu, untuk privasi dan kenyamanannya Ibu, saya tutup sampirannya dulu Ibu ya. Ibu, saya anamnesa dulu Ibu ya. Nama adiknya siapa Ibu? Nadia Nuralfiani. Nadia Nuralifiani. Ibu, alamatnya di mana Ibu? Di Pesa. Namanya Ibu siapa? Nama saya Safira. Nama ibunya Safira Ibu ya. Sebelumnya saya cek dulu adiknya Ibu ya. Adik kakak periksa dulu bentar ya. Cek suhunya dulu bentar ya. Nggak takut kan? Dibuka sedikit adik ya. Ya, dilipat tangannya. Ya. Kita cek sebentar ya. Angkat lehernya sedikit. Iya, pintar. Oh ya, bagus adik ya. Buka sedikit ya. Nggak malu kan? Ya, pintar. Oh, sudah ada sudah bunyi kata ya, prediksi ada ya. 36,26 Bu ya. Berarti normal Ibu ya. Ada timbang dulu ya. Berapa berat badannya? Oke, Adek ditimbang dulu. Oh, 30,70 Bu ya. Sehat sekali adiknya. Sehat Ibu ya. Apakah ada gejala demam atau bagaimana? Tidak ada Ibu ya. Adiknya dalam keadaan sehat Ibu ya. Sehat walafiat ya. Apakah pernah mengalami sakit sebelumnya? Tidak Bu ya. Tidak. Adiknya sehat ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan screening KMME atau kuesioner masalah mental emosional Ibu ya pada anak Ibu ya. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu deteksi dini terhadap masalah mental dan emosional anak Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Ibu, untuk persetujuannya bisa tanda tangan di sini Ibu ya. Oh iya. Di sini. Makasih Ibu. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya mempunyai leaflet Ibu ya, untuk mempermudah Ibu dalam saya menjelaskan agar Ibu juga bisa memahaminya ya. Ini Ibu leafletnya Ibu, silakan dibuka. Sebelum saya melanjutkan, saya jelaskan dulu kepada Ibu ya mengenai apa itu masalah mental ya. Masalah mental itu adalah penyakit yang mempengaruhi emosi atau pola pikir terhadap individu atau seseorang ya, seorang anak Ibu ya. Sedangkan masalah emosional itu dilihat dari perilaku seseorang yang berbeda dari norma-norma Ibu. Misalnya di sekolahnya dia berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada Ibu ya, dia tidak berperilaku sopan santun, itu masalah mental dan emosional Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya jelaskan dulu Ibu ya mengenai apa tujuan dari deteksi dini pada kesehatan mental anak Ibu ya. Saya jelaskan dulu ya Bu, tujuan dari KMME. KMME itu adalah salah satu tes screening yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini masalah mental dan emosional pada anak Ibu ya, di usia 3-6 tahun Ibu ya. Selanjutnya Ibu, tujuan dari deteksi dini Ibu ya. Tujuan dari deteksi dini ini adalah memberikan perhatian, pemahaman terhadap kondisi psikologis seorang anak Ibu ya. Jadi deteksi dini ini untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya gangguan-gangguan jiwa atau emosional pada anak Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya hitung dulu umur adiknya Ibu ya. Baik, tanggal pemeriksaannya tanggal 23 bulan 7 2021 Ibu ya. Dan tanggal lahir adiknya berapa Ibu? 26 Oktober 2000. Berarti umur anaknya Ibu adalah 6 tahun 3 bulan 3 hari Ibu ya. Apa benar Ibu?
Baik Ibu, selanjutnya saya langsung saja Ibu ya ke kuesionernya masalah mental emosionalnya Ibu ya. Baik Bu, saya langsung saja ke kuesionernya masalah mental emosionalnya Ibu ya. Saya bertanya sedikit Ibu ya. Nama adiknya tadi Nadia Raifiani ya. Nadia. Raifiani. Tanggal pemeriksaannya tadi. Baik Ibu, saya tanya-tanya sedikit Ibu ya. Apakah anak Ibu seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sudah biasa dihadapinya? Tidak Ibu ya. Pertanyaan kedua Ibu ya, apakah anak Ibu tampak menghindar dari teman-temannya atau anggota keluarganya, seperti ingin merasa sendiri, menyendiri, atau merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa dinikmatinya? Tidak Ibu ya. Tidak. Lanjut Bu ya, apakah anak Ibu terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitar, seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya, seperti itu? Apakah ada Ibu? Tidak Ibu ya. Lanjut Ibu ya, apakah anak Ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan? Lanjut, apakah anak Ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak Bu ya. Apakah anak Ibu memperlihatkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak Bu ya. Apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Tidak Bu ya. Apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan? Tidak Bu ya. Apakah anak Ibu seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan fisik lainnya? Tidak. Tidak ya. Lanjut, apakah anak Ibu sering sekali mengeluh putus asa atau berkeinginan mengakhiri hidupnya? Tidak Ibu ya. Apakah anak Ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya, seperti mengompol kembali, mengisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tuanya? Tidak Ibu ya. Baik Ibu, lanjut Ibu ya. Apakah anak Ibu melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak Ibu ya. Saya teliti dulu Ibu ya. Saya beri penilaian dulu ya. Baik Ibu, berarti yang mental dan emosional adiknya itu sehat Ibu ya, tidak ada gangguan kesehatan mental. Baik Ibu, karena adiknya dalam keadaan sehat dalam bulan ini Bu ya, saya minta adiknya nanti dievaluasi 3 bulan ke depan Ibu ya. Jadi sangat penting peran Ibu terhadap kondisi kesehatan mental dan emosional anak Ibu ya. Sering-sering diajak bermain, diajak bersama. Ibu juga bisa memberikan pembelajaran yang baik agar bergaul dengan semua orang Ibu ya. Baik Ibu, karena adanya dalam keadaan sehat, saya akan evaluasi 3 bulan ke depan lagi Bu ya. Apabila 3 bulan ke depan lagi dia ada gangguan kesehatan mental atau bagaimana nanti Bu ya, berarti harus dirujuk ke dokter anak, psikolog, atau psikiater Ibu ya. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan? Oh ada. Bagaimana menjaga kestabilan dari Kesehatan emosional. emosional. Ibu, untuk menjaga kesehatan emosional anak, Ibu bisa dengan memberi dukungan, karena dukungan orang tua itu sangat penting terhadap emosional anak. Sering-sering mengajak dia bermain, mengajak dia bersenang-senang, membangun kepercayaan dirinya Ibu ya. Dan Ibu juga bisa memberikan pembelajaran alternatif kepada anaknya, seperti bermain angka atau bermain huruf, terus ajak dia berlatih dia untuk bergaul terhadap latih dia bergaul terhadap saudara-saudaranya, bersikap baik terhadap saudara-saudaranya, agar perilakunya itu dapat diterima oleh orang-orang ini Bu ya, agar tidak terjadi gangguan kesehatan mental atau gangguan kesehatan jiwa Ibu ya. Baik Ibu, oke saya evaluasi dulu Ibu ya. Bagaimana Ibu, apakah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Bisa itu dari anak, kesehatan mental anak-anak. Ibu, apakah tadi sudah jelaskan bagaimana cara
mencegahnya ibu? Sudah bisa dengan cara kita mendukung. Oh, iya. Alhamdulillah jika ibu sudah paham. Alhamdulillah ibu sudah selesai dari tes screening KMME atau kuesioner masalah mental emosional ibu ya. Baik ibu ya, adiknya tetap berperilaku sopan, tetap didukung anaknya ibu ya, supaya anaknya tidak ganggu. Ibu laptopnya bisa ibu bawa ya. Ini untuk kartu pemeriksaan selanjutnya yang 3 bulan lagi, karena saya akan melakukan evaluasi lagi terhadap anak ibu 3 bulan lagi bu ya. Silakan ibu. Mohon maaf jika ada salah kata ibu ya. Saya akhiri ibu ya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Hati-hati ibu ya. Pinternya. Hati-hati ibu.